Skandal akuntansi terbesar dalam sejarah. WorldCom, sebuah perusahaan raksasa telekomunikasi yang runtuh akibat manipulasi laporan keuangan. WorldCom bermula dari perusahaan kecil bernama Long Distance Discount Services yang didirikan pada tahun 1983 dengan tujuan menyediakan layanan telepon jarak jauh berbiaya rendah. Sepanjang akhir 1980 hingga pertengahan 1990, LDDS berubah menjadi mesin akuisisi dengan membeli puluhan perusahaan yang dibayar oleh saham yang terus meningkat. Pada 1995, perusahaan resmi berganti nama menjadi WorldCom. WorldCom tumbuh dengan sangat cepat dan menjadi simbol kesuksesan industri telekomunikasi di Amerika Serikat. Seiring waktu, perusahaan mengalami beberapa perubahan nama, mulai dari LDDS, WorldCom, MCI WorldCom, hingga akhirnya menjadi MCI. Namun, di balik pertumbuhan pesat tersebut, kondisi industri mulai melambat, pendapatan menurun, dan utang perusahaan terus meningkat. Tekanan dari Wall Street dan kesalahan eksekutif mendorong manajemen untuk mempertahankan citra pertumbuhan meskipun kondisi perusahaan sebenarnya memburuk. Alih-alih mengakui kerugian, manajemen memilih memanipulasi laporan keuangan demi menjaga harga saham dan keuntungan pribadi. WorldCom mengubah beban operasional menjadi aset agar laba terlihat lebih tinggi. WorldCom juga melakukan pencatatan pendapatan fiktif yang mengakibatkan total kecurangan WorldCom mencapai lebih dari 11 miliar dolar Amerika. Skandal ini melibatkan beberapa eksekutif perusahaan, yaitu CEO Bernard E. Burris, CFO Scott Sullivan, David Myers, beserta auditor eksternal Arthur Andersen. Kecurangan WorldCom akhirnya terungkap melalui audit internal sebagai garis pertahanan akhir perusahaan. Pada tahun 2002, tim audit internal yang dipimpin oleh Cynthia Cooper berhasil mengungkap manipulasi akuntansi besar-besaran di WorldCom. Auditor eksternal Arthur Andersen gagal menjaga independensi dan tidak berhasil mendeteksi kecurangan yang terjadi. Arthur Andersen memiliki hubungan dekat dengan manajemen WorldCom yang menyebabkan hilangnya objektivitas dalam proses audit. Skandal ini menyebabkan kebangkrutan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat pada tahun 2002. Para investor mengalami kerugian finansial besar yang diperkirakan mencapai lebih dari 180 miliar dolar dan sekitar 30.000 karyawan kehilangan pekerjaannya. Para eksekutif WorldCom akhirnya dijatuhi hukuman pidana atas penipuan dan konspirasi. Bernard E. Burris divonis 25 tahun penjara, dan Scott Sullivan menerima hukuman 5 tahun setelah bekerja sama dengan pihak yang berwenang. Kasus WorldCom menunjukkan kegagalan serius dalam penerapan GCG. Di WorldCom, fungsi pengawasan tidak berjalan efektif. Dewan Komisaris dan Komite Audit gagal bersikap independen, sehingga manipulasi laporan keuangan tidak terdeteksi sejak dini. Seharusnya GCG memastikan adanya transparansi laporan keuangan, akuntabilitas manajemen atas keputusan bisnis, serta mekanisme pengawasan yang kuat. Skandal WorldCom juga merupakan contoh nyata pelanggaran prinsip etika profesi, khususnya dalam bidang akuntansi dan manajemen, yaitu integritas, yang menuntut kejujuran dan keterbukaan. Selain itu, ada objektivitas yang mengharuskan profesional, bebas dari bias dan kepentingan pribadi. Tindakan WorldCom melanggar prinsip perilaku profesional karena tidak hanya melanggar hukum tetapi juga merusak kepercayaan publik